Selamat malam pemirsa, sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Posisi hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Panglima dinaungi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Sepanjang tahun 2019 pemirsa, bagaimana proses penegakan hukum, kemudian ada peristiwa besar, tahun politik, kita semua menghadapinya. Lantas pertanyaannya, apakah proses penegakan hukum di tahun 2019 ini sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya? Tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Ini akan dijawab oleh narasumber kami di dua sisi malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak. Dari sisi kanan saya ada Bung Rocky Gerung, akademisi. Selamat malam Bung Rocky. Malam. Dan juga Direktur Habib Rizik Syihab Center. Assalamualaikum Pak Abdul Hoyer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi kiri saya ada dua politisi, kawakan. Politisi Nasdem, Bang Akbar Faisal. Selamat malam Bang Akbar Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Bang Junimart Girsang, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Merdeka. Merdeka Bang. Saya mau ke Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, pertengahan tahun 2019 Anda sempat mengisi di Jember, kalau tidak salah. Waktu itu Anda mendapatkan hambatan ketika mengisi di sebuah universitas. Apakah menurut Anda itu sebagai bentuk proses demokrasi yang tidak berjalan di Indonesia atau apa Bang? Saya bercerita juga pengalamannya seperti apa Bang Rocky? Nggak bisa jawab, mesti tanya saya peristiwanya. Yang Bang Rocky kalau tidak salah sama Bang Said Didu di dalam ambulan waktu itu. Iya, itu jadi problem. Seolah-olah saya memanfaatkan ambulans. Saya justru memakai ambulans supaya tiba di universitas. Karena saya diundang di situ. Dan itu ambulans yang kosong tuh. Jadi di situ ada semacam dilema. Mau terus karena dihadang, maka saya mesti cari akal gitu kan. Jadi itu akal doang, bukan memanfaatkan ambulans. Dan karena itu saya mau mengakali lokasi itu supaya saya bisa akses, supaya hak demokrasi saya tidak terhambat, supaya hak demokrasi mahasiswa di situ untuk mendengarkan kuliah saya juga tidak dihambat oleh sekelompok orang yang menghadang saya, ada 200 orang menghadang saya dengan Said Didu. Jadi itu soalnya tuh. Saya nggak perlu jelaskan itu demokrasi enggak demokrasi. Berarti Anda sadar bahwa waktu itu posisinya Anda terhambat, hak demokrasi Anda terhambat. Ya iyalah, ya jelas lah orang nggak bisa akses. Kan saya mau akses titik pikiran kampus. Kampus itu kan merawat demokrasi. Masa saya nggak bisa masuk kampus? Hanya karena alasan tahun politik. Justru dalam tahun politik, kita mesti bongkar seluruh persembunyian manipulasi politik dalam pemilu. Kan saya nggak punya partai waktu itu. Kan saya datang sebagai akademisi. Namun Bang Rocky, apakah ada pihak yang menganggap Anda terlalu kritis, terlalu tajam ke pemerintah tanpa dasar, tanpa data mungkin? Ya nggak tahu, saya nggak peduli pihak mana itu. Nggak penting buat saya pihak. Yang penting hak saya untuk bicara tidak dihalangi oleh kekuatan manapun. Apalagi bicara di kampus. Forum ilmiah diundang resmi oleh universitas. Baik. Dan sampai sekarang masih berlaku. Beberapa bulan lalu juga saya masih dihambat ke Aceh, ke Padang, ke Palembang. Ketika pemilu udah selesai, hambatan itu masih ada. Jadi itu tanda tanya besar. Apa yang terjadi sebetulnya? Baik, Bang Akbar Faisal. Bung Rocky Gerung merasa bahwa hak demokrasinya terhambat. Bukan saya bahkan merasa. Sampai sekarang gitu ya, Bang Rocky ya. Sampai pasca Pilpres juga Anda merasakan itu sendiri, Bang Akbar Faisal. Saya berada bersama dengan Pak Rocky kalau urusan seperti itu. Bagi saya pribadi soal berbicara pada saat kita mengagungkan yang namanya kita negara demokrasi kedua terbesar bahkan gitu ya, tapi masih ada yang seperti itu, saya mengatakan bahwa saya tidak membenarkannya. Dan saya ikut memprotes apabila Pak Rocky ya, orang yang sangat kritis, bahkan kadang-kadang melelahkan kritisnya itu. Tapi menurut saya tidak boleh dilarang seperti itu. Persoalannya adalah apakah kemudian benar itu pelarangan atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Saya tidak terlalu tertarik untuk membahas itu. Tetapi kalau ternyata itu adalah poin yang dipersoalkan, saya katakan saya tidak pernah setuju. Bukan hanya kepada Rocky, kepada siapapun. Yang persoalannya adalah kita, apakah kita cukup mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Untuk sementara saya mengatakan Pak Rocky seorang teman debat yang luar biasa ya, kritis, kadang-kadang menjengkelkan, tapi menurut saya itulah yang membuat kita bisa menjadi lebih matang. Itu kalau Anda bertanya saya kepada personally Akbar Faisal. Karena menurut saya orang-orang seperti kita lah yang harus memberikan penguatan kalau Anda bicara tentang demokrasi. Tapi secara perspektif bangsa, Anda tidak akan bisa tangguh kuat apabila ada orang yang bisa menunjukkan kelemahan-kelemahan Anda. Rendra mengatakan sesekali keluarlah dari rumahmu
untuk melihat lubang-lubang yang mungkin tidak kau lihat dari dalam rumahmu. Rocky adalah orang yang bisa melihatkan barangkali bahwa apakah itu murni karena dia melihat lubang itu atau dia ingin membuat-buatnya, biarkan publik yang menilainya. Sebab kita juga tidak akan mau lagi dianggap orang bodoh untuk mengatakan orang ini cerdas beneran apa tidak. Saya jujur mengatakan bahwa pada beberapa bagian saya menikmati perdebatan dengan Rocky. Kecuali pada beberapa bagian yang menurut saya terlalu jauh ya. Tapi itulah demokrasi. Kalau Anda bertanya saya soal itu. Baik, Bang Junimat, catatan Anda, catatan proses penegakan hukum sepanjang tahun 2019 ini. Ya, yang pertama tentu saya harus sampaikan bahwa demokrasi itu adalah milik rakyat ya, milik rakyat, dan tentu karena itu milik rakyat, semua hak mengulangkan pendapat, ya hak berekspresi diatur oleh undang-undang. Ini dulu, poinnya ini dulu ya. Nah, ketika hak demokrasi tersebut disalahgunakan dalam arti penyesatan atau provokasi, maka ini harus dilarang. Perintah undang-undang begitu. Ya, itu perintah undang-undang. Yang kedua, kalau disebutkan tadi mengenai Bung Rocky, saya hanya bisa menangkap sepintas, saya tidak ikuti masalahnya, ambulans atau apapun itu. Yang saya tangkap ada alasan dari aparat penegak hukum. Mungkin pada waktu itu yang Bung Rocky tidak paham, tidak tahu atau tidak sadar bahwa setiap statement dia itu ya bisa melukai rasa anak bangsa misalnya, ya kan? Maka oleh karena itu tentu yang kita harapkan ke depan ya, saya dengar beberapa kali Bung Rocky ini suka bukan dihambat, suka sering dipertanyakan untuk misi kehadirannya dalam narasumber. Itu yang membuat Anda pernah melaporkan Rocky Gerung? Bukan. Maksud saya sebaiknya Bung Rocky itu melihat ke depan secara cerdas dan santun. Ya, yang pertama, yang kedua, ini kan diskusi di sini. Oke. Yang kedua, tidak memprovok dan tidak semakin senang apabila masalahnya semakin ramai. Tidak boleh begitu. Selesaikanlah masalah secara cerdas dan santun dan cerdaskanlah anak bangsa ini dengan keilmuan kita yang ada. Oke. Saya kira Bang Rocky. Iya, saya tidak suka diatur-atur karena saya anggap di dalam demokrasi orang itu hanya bertanggung jawab pada argumennya gitu. Jadi dalam kasus misalnya soal Pancasila itu yang saya sebut Pak Jokowi tidak paham. Kan saya harus memilih mengucapkan Pak Jokowi paham atau mengucapkan Pak Jokowi tidak paham. Dua-duanya pendapat. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya harus buktikan dalil itu. Dan itu susah buat saya. Kalau saya bilang Pak Jokowi tidak paham, lebih mudah saya buktikan. Jadi saya bertanggung jawab atas argumentasi saya, bukan atas sopan santun, nggak sopan santun. Bagaimana kalau saya bilang, oke, Pak Jokowi tidak paham, tapi saya ucapkan dengan sangat santun. Maka saya nggak kena delik itu atau nggak dilaporin. Jadi jangan lihat bungkusnya. Karena nggak mungkin pikiran itu diaudit oleh cara mengucapkan. Itu poinnya. Nanti kalau saya bilang Jokowi tidak paham Pancasila, itu pendapat saya. Pertama, Jokowi paham Pancasila, pendapat saya kedua. Dua-duanya statusnya pendapat, nggak ada beban emosi di situ, nggak ada beban etis. Jadi nanti kalau pakai versi Pak Yunimar, kebebasan berpendapat adalah kebebasan untuk memuji presiden. Kalau mengkritik bukan kebebasan berpendapat. Dua-duanya statusnya pendapat. Begini ya, Bung Rocky, saya kira begini ya. Kalau disebut kebebasan berekspresi, bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik. Mengkritik boleh-boleh saja. Tapi kalau Bung Rocky mengatakan Pak Jokowi dalam presiden tidak paham Pancasila, saya kira ini terlalu naif bagi kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, bagaimana mungkin seorang Pak Jokowi, presiden kita ini tidak paham Pancasila, sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila. Bukan Pak. soal perilaku, pengertian dia tentang Pancasila. Bapak mau pengertian atau perilaku, Pak? Saya begini, saya hormati pendapat Pak Junimar. Kita mau pengertian itu apa? Benar, begitu. Gini ya, saya terangin pelan-pelan ya. Kita jangan berhayal, Pak. Saya tidak berhayal, saya kasih tahu poin saya ya. Kita lihat realita, jangan hayalan terus. Punya pendapat Jokowi paham Pancasila. Pendapat Junimar menghina saya. Karena bagi saya dia tidak paham. Kan dua-duanya pendapat kan. Anda mesti buktikan bahwa Pak Jokowi paham Pancasila. Saya bisa buktikan bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila. Dua-duanya pendapat statusnya. Jadi jangan kasih emosi di situ. Itu cuma pendapat. Bukan emosi, Pak. Bukan emosi. Sekarang begini, Pak. Pak Rocky mengatakan Pak Jokowi tidak paham. Saya mau tanya, di mana ketidakpahaman beliau? Saya mau terangkan sekarang. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Saya terangkan? Silakan, Pak. Sedikit saja, Bang Rocky, waktu untuk menerangkan. Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa
kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang itu. Loh itu bukan demokrasi itu, bukan Pancasila, itu memang kewajiban presiden. Nah itu perintah undang-undang. Saya Jadi, tambahkan. ini dulu ya. Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian. Karena itu memang tugas dia. Kalau dia katakan, oke, saya batalkan kenaikan BPJS, itu saya kasih pujian. Karena dia melakukan sesuatu beyond the call of duty. Yang melampaui, sebetulnya dia bisa naikin tapi dia nggak naikin. Jadi dia pro pada justice. Waktu dia naikkan, dia tidak pro pada justice. Banyak lagi. Saya kasih contoh waktu itu soal lingkungan. Presiden mengatakan, saya putuskan untuk memindahkan ibu kota. Soal lingkungan diriset belakangan. Itu kan dungu kan? Kan mesti diriset dulu baru putusan politik kan? Sekarang diputuskan lebih awal, baru disuruh riset. Bagaimana kalau riset Maksudnya yang begini, membatalkan, saya kira coba? begini ya. Saya kira Bung Rocky ini perlu masuk ke dunia politik. Ya, dunia Buat politik. apa saya masuk ke Begini, politik? sebentar. Biar Pak Rocky ini Mengamati dari jauh sebentar. itu lebih tajam daripada Kalau ada di dalam. hanya pengamat, Kalau Pak. Anda adalah di dalam Sebentar, Pak. potret, Kalau Anda- hanya Bang pengamat, Rocky, kita Pak, kasih kesempatan Bang kita Juniman terlebih sama dahulu. dengan menonton bola sebagai penonton, Pak. Oke, Kita ribut sendiri, yang main yang sibuk, Pak. oke. Itu pengamat, Pak. Maksud Bang Ya, saya Juniman pahami. kalau di dalam bisa ikut memperbaiki, membenahi yang ada di dong, dalam. Masuk dong, ayo dong. Masuk ke dalam. Itu kalimat yang betul, memperbaiki. Berarti ada Kalau kesalahan memang di itu dalam. ada. Tidak saya bilang itu. Buat apa saya masuk? Kalau memang You bilang tadi sebentar, memperbaiki. kalau Pak Rocky mengatakan ada yang kurang tidak baikan, masuk silahkan. Pak Oke. Di mana Abdul kekurangan? Hoyer. Perbaiki itu. Pak Abdul Hoyer. Begitu, Jadi Pak. dia akui Jadi jangan berhayal kita ini, Pak. Ada Semua kerusakan di fiksi nanti, dalam. Pak. Karena itu poin pertama. Tidak bisa, akui Pak. dulu ada kerusakan di dalam. Nggak baru bisa. undang orang perbaiki. Kan Kita itu nggak bisa saja. berfiksi-fiksi, Pak. Bagaimana? Kita bicara realita. Pada Ya. intinya Bapak apa tahu yang nggak BPJS, disampaikan Bung Rocky Gerung di LC itu tidak ada delik. Itu bukan akte serius. Pancasila itu tidak dapat orang mengatakan seseorang itu tidak Pancasilais, itu kena delik. Lah, ini Itu bukan masalah bukan delik, delik. Pak. Ini Baik, bukan baik. delik, Pak. Lah, kita ini negara nggak bicara hukum. delik lagi, Pak. Itu let be gone by be Lah, gone. Bapak kan melaporkan, ingin Tidak, Pak. melaporkan. Kita Itu tidak bicara tentu tidak Pak. akan diterima. Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak bicara Saya pelaporan. Tidak mencoba ada itu. menengahi. Ya, saya mengatakan Baik. bahwa Saya itu juga bukan mencoba bisa. menengahi Bapak. Kita harus Anak jeda dulu. bangsa ini Kita jangan kasih dibuat- banyak segmen dibuat nanti itu, buat Bang Ahmad dibuat Faisal, Bang pesan. Juniman, biar Bukan ada. delik itu. Kan begitu, Pak. Bang Abdul Hoyer, meskipun saling bertentangan perbedaan sikap, tapi kalau bisa ada penyelesaiannya. Sesaat lagi pemirsa di Dua Sisi.